他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 526 untuk merangkul Cair, I. Sama seperti para ksatria surgawi dari kuil ksatria, 11 pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin ini memiliki tingkat kepahlawanan, setelah mencapai langkah ke-9. Mereka adalah inti sebenarnya dari kekuatan kuil assassin. Kepala Ksatria Suci sementara kuil Ksatria, Ksatria Emas ke-12 menyambut Anda, para tetua. Karena beberapa alasan khusus, saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan nama saya. Long Haon memberi para tetua hormat Ksatria. Termasuk Sheng Yu, 7 tetua membalas hormat secara bersamaan, memberikan hormat pembunuh dengan tingkat rasa hormat tertinggi. Sheng Yu memberikan tanggapan yang tulus, selamat datang, kepala Saint Knight yang kuat. Kuil Assassin tidak akan pernah melupakan semua yang Anda lakukan untuk Exorcist Mountain Pass. Semoga persahabatan antara dua kuil besar kita bertahan selamanya. Jika ada bantuan yang mungkin Anda butuhkan, kuil Assassin di bawah sayap saya tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk Anda. Pidato Sheng Yu tulus, sampai-sampai Yang Haohan tidak pernah mendapatkan komitmen seperti itu darinya. Apa yang dia maksud dengan kata-kata ini sederhana, mulai hari ini, selama Long Haon membutuhkan sesuatu, kuil Assassin akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dia menerima persetujuan seperti itu karena hujan cahaya Long Haon tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Di Exorcist Mountain Pass banyak yang terluka, yang tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mental. Dan terlebih lagi, serangan terus-menerus dari pasukan iblis telah membuat wajah para prajurit yang ditugaskan di jalur Gunung Exorcist kehilangan semua warna. Turunnya Rain of Light membebaskan para prajurit dari kelelahan mereka, dan mengisi kembali mereka dengan kepercayaan diri. Dan penyembuhan begitu banyak yang terluka memberi Exorcist Mountain Pass kehidupan yang sama sekali baru. Orang bisa mengatakan bahwa mantra terlarang yang kuat ini benar-benar membalikkan situasi yang tidak menguntungkan mereka. Jika Sheng Yu awalnya percaya bahwa Exorcist Mountain Pass bisa bertahan setidaknya 1 bulan lagi, dia sekarang yakin bahwa mereka mampu melawan iblis sampai mati selama 1 tahun. Di mata Sheng Yu, poin terpenting dalam Rain of Light bukanlah sifat penyembuhannya, tetapi penyembuhannya terhadap hati orang-orang, menyapu semua kabut di hati para prajurit. Itulah alasan mengapa Sheng Yu memberikan janji yang begitu berat. Dengan janji ini, kuil Assassin setidaknya tanpa syarat akan membantu Long Haon dalam satu hal, dan itu tidak kurang dari 1/6 kekuatan aliansi kuil. Long Haon memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tetapi tidak menolak, hanya memberi hormat ksatria lain kepadanya. Dia tidak menolak karena alasan yang rumit. Sederhananya, itu karena struktur internal aliansi kuil. Siapapun dapat mengetahui bahwa jika 6 panggilan 6 kuil agung dapat digabungkan dengan sempurna bersama-sama, dan 6 panggilan dapat didistribusikan secara merata di setiap benteng pertahanan, pertahanan terhadap iblis akan lebih besar. Tapi mengapa mereka tidak pernah melakukannya? Dalam sejarah aliansi kuil, siapa yang tahu berapa banyak tetua yang berusaha membuat perubahan seperti itu? Tapi itu selalu gagal, dan itu karena proteksi diri 6 kuil besar. Ini adalah masalah yang tidak berdaya. Jika 6 kuil besar dapat saling menyelaraskan, apa yang akan dilakukan terhadap banyak sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun? Tenaga kerja dan sumber daya perlu didistribusikan. Meskipun 6 kuil besar tidak benar-benar membentuk 6 negara dalam aliansi kuil, pada kenyataannya setiap kuil memiliki otonomi yang besar. Pasukan perburuan iblis sudah lama mencoba memberitahu 6 kuil besar tentang manfaat berkolaborasi. Tetapi sampai hari ini, masing-masing dari 6 kuil besar ingin melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri dan masing-masing memiliki bentengnya sendiri. Mengenai masalah ini, Long Tianying membicarakan semua ini kepada Long Haon selama setengah hari.
Kuil Imam, di antara mereka, adalah yang paling mendukung perpaduan 6. Tapi selain dari kuil Imam, 5 lainnya hampir semuanya agak tidak setuju, meskipun ketidaksukaan kuil Ksatria bisa dianggap agak rendah. Sebaliknya, yang paling menentang gagasan itu adalah kuil Assassin, kuil Mage, dan kuil Spiritual. Meskipun, sejak awal Perang Suci, aliansi telah mencoba yang terbaik untuk menggabungkan 6 panggilan, dalam praktiknya, masing-masing dari 6 kuil besar menggunakan kekuatan mereka sendiri sebagai fondasi mereka untuk melawan iblis. Long Tianning secara khusus memberitahu Long Haon bahwa setidaknya untuk saat ini, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Tapi ini tidak berarti itu akan terjadi selamanya. Agar 6 kuil besar bersatu secara nyata, hanya ada satu solusi, dan itu adalah mereformasi negara manusia, kerajaan yang kuat dengan kekuatan terpusat dalam otoritas. Hanya dengan cara ini mereka berenam bisa bersatu dan membentuk satu kesatuan. Tentu saja, menciptakan negara ini jelas akan menjadi tugas yang sangat sulit. Gagasan untuk menyatukan 6 kuil menjadi satu hampir tidak terpikirkan. Long Tianning akhirnya mengungkapkan keinginannya yang serius dan tulus kepada Long Haon. Bahwa jika suatu hari, dia bisa mencapai tingkat kekuatan yang cukup dan membangun pengaruh yang cukup di seluruh aliansi, dia mungkin mencoba untuk mencapai prestasi luar biasa ini. Ini juga merupakan harapan dari kuil Ksatria, dan alasan mengapa Long Tianning memutuskan untuk membuatnya melakukan perjalanan melalui masing-masing kuil. Ini bukan tentang mendapatkan dukungan dari kuil-kuil ini dengan segera, tetapi baginya untuk memahami 6 kuil besar. Long Haon tidak menerima gagasan untuk menjadi seorang kaisar, tapi dia tahu tentang pentingnya perpaduan kekuatan 6 kuil besar yang dimiliki umat manusia. Perang suci ini telah merusak aliansi dengan parah, dan meskipun kerusakan iblis juga besar, kekuasaan mereka berada di bawah kaisar dewa iblis saja, dan kecepatan reproduksi mereka juga sangat menakutkan. Jika keadaan terus seperti ini, manusia hanya bisa terus ditindas oleh iblis, dan paling banter menyerahkan sebagian wilayah mereka. Oleh karena itu, Long Haon tidak menolak proposisi Sheng Yu. Mungkin, komitmen ini bisa menjadi sangat penting dalam beberapa kasus kebutuhan yang ekstrim. Long Tianning membuat analisis mendalam tentang situasi saat ini dari 6 kuil besar untuk Long Haon. Kuil Ksatria tidak diragukan lagi yang paling kuat, dan yang paling dekat dengannya adalah kuil Assassin. Kuil penyihir dan kuil prajurit memiliki hubungan yang lebih baik. Sebaliknya, kuil imam dan kuil spiritual agak independen dibandingkan. Jadi jika seseorang ingin menyatukan aliansi di bawah satu kekuatan terpusat di masa depan, prioritasnya adalah mendapatkan sekutu yang baik, yang berarti mendapatkan cadangan kuil Assassin. Setelah itu akan muncul ide untuk mempengaruhi keempat kuil lainnya. Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, tetapi bagi Long Tianning bahwa ini tidak dapat diabaikan, bukan karena beberapa plot yang mereka pikirkan, tetapi bagi manusia untuk akhirnya mampu mengalahkan iblis. Kekuatan individu selalu tidak signifikan, dan bahkan jika Long Haon berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dapatkah dia melawan seluruh iblis sendirian? Jawabannya adalah tidak. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan dukungan dari seluruh aliansi, dan hanya akan memiliki kemungkinan untuk melancarkan serangan balik dengan memegang otoritas atas seluruh aliansi. Prestasi ini tidak mungkin diwujudkan untuk kepala aliansi kuil saat ini yang Hao Han, dan Long Tianning juga tidak bisa, tapi Long Haon memiliki kemungkinan ini. Dengan identitas sebagai Scion of Light dan dewa pilihan, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, kuil imam sudah mendukung perpaduan kuil. Saat Long Haon membalas kesopanan Sheng Yu, dia mengingat keinginan tulus kakeknya. Tiba-tiba muncul sosok yang menerobos kerumunan orang, dan tidak dihentikan oleh pembunuh heroik lainnya. Sosok ini segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Haon, memberinya pelukan yang dalam. Melihat ini, raut wajah semua pembunuh heroik saat ini menjadi kosong. Sheng Yu benar-benar terkejut pada awalnya, tetapi kemudian memiliki pandangan yang aneh, akhirnya menyadari identitas kepala Saint Knight yang membawa keajaiban. Dia memahami cicitnya dengan sangat baik, selain anak ini, siapa lagi yang bisa membuatnya begitu bersemangat untuk melihatnya,
sejauh mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke arahnya. Bahkan setelah kehilangan ingatannya, cicitnya yang berharga tidak mungkin memiliki perubahan hati seperti itu. Tetapi setelah menyadari identitas ksatria Yayasan Emas ini, keterkejutan Sheng Yu menjadi lebih kuat. Selama 1,5 tahun ini, dia telah memberikan segalanya dalam mengajar Chai'er, yang tidak mengkhianati harapannya sama sekali, dan tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Kultivasinya sudah mencapai peringkat ke-6 dari langkah ke-7, dan di mata Sheng Yu, kecepatan kultivasi ini seharusnya menyalip anak itu, yang memberinya banyak kebanggaan. Namun, kenyataannya begitu kejam. Ketika orang ini muncul kembali, dia ternyata telah menjadi ksatria langkah ke-8, dan juga memperoleh Golden Foundation Armor tingkat epik. Mungkinkah ini tanda pilih kasih dari kuil ksatria? Sheng Yu sudah berusia lebih dari 100 tahun, tetapi belum pikun. Apakah ada kebutuhan untuk pilih kasih? Mantra sebelumnya sudah cukup menjadi bukti. Bahkan jika mantra terlarang itu diluncurkan secara diam-diam melalui gulungan, itu tidak bisa menunjukkan kekuatannya tanpa kekuatan yang cukup dari pengguna. Selain itu, dia secara pribadi telah mendengar proses nyanyian Long Haon. Tidak bisa kasih kecil ini sudah mencapai langkah ke-9. Ini adalah keraguan terbesar Sheng Yu. Dan ini hanya membuat keterkejutannya semakin besar. Janji sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dia berikan. Tapi di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak mau berhutang budi pada kuil ksatria. Tapi sekarang tidak sama. Kuil Asasin berhutang budi pada cicit mereka sendiri, salah satu dari orang-orang mereka sendiri. Namun, pembunuh heroik lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka jelas semua tahu tentang identitas Chai'er, Putri Suci Samsara dan seorang jenius tidak seperti yang lain yang telah muncul selama lebih dari 1000 tahun. Sebagai penerus masa depan tanpa syarat dari kuil Asasin dan pembangkit tenaga listrik terbesar, kelangsungan hidup Chai'er dalam pertempuran melawan Dewa Iblis saat masih di langkah ke-7 sekali lagi merupakan bukti kekuatan di mata para pembunuh ini. Selanjutnya, di mata mereka, Chai'er adalah seorang junior, tapi sikap dinginnya membuatnya tidak bisa didekati oleh orang lain. Sekali lagi, ini adalah kualitas penting yang harus dimiliki seorang pembunuh. Chapter 527 untuk merangkul Chai'er, 2. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar melemparkan dirinya ke dalam pelukan ksatria ini. Mungkinkah pesonanya tak tertahankan bahkan bagi Putri Suci Samsara? Ini tidak mungkin. Tetapi para tetua ini memiliki pengalaman bertahun-tahun yang luas dan dengan jelas melihat ekspresi terkejut Sheng Yu berubah menjadi senyum puas. Karena kepala menganggap itu normal, maka itu hanya bisa begitu. Jadi mereka mungkin juga berhenti berpikir lebih jauh tentang masalah ini. Karena pihak lain memberikan bantuan yang begitu besar ke kuil Asasin, mereka tidak bisa naik untuk mengambil Chai'er. Golden Foundation Armor tidak menghalangi sensasi pelukan lembut Chai'er. Tidak seperti saat mengaktifkan mantra terlarang sebelumnya atau bahkan membantu Sheng Yu dalam membunuh Alocer, tangan Saint Nighthead bergetar hebat. Chai'er, Chai'er. Long Haon dengan lembut memanggil namanya, suaranya masih bergetar. Emosinya menjadi sangat tidak stabil sehingga kilau oranye di armornya mulai bergelombang secara tidak teratur. Batuk, batuk. Sheng Yu terbatuk, kepala ksatria suci, kamu baru saja menggunakan mantra terlarang. Mungkin Anda harus beristirahat di kuil Asasin kami. Ini adalah pengingat bagi pasangan muda ini bahwa ini adalah kota Exorcist Mountain Pass, pusat perhatian banyak orang. Sebenarnya, penonton yang paling terkejut terletak di lapisan kedua dari Exorcist Mountain Pass. Mata Sheng Lingxin terbuka lebar hingga hampir terbelah. Melihat putrinya bergegas ke pelukan seorang pria, dia hampir jatuh dari lapisan kedua. Dia benar-benar tidak percaya orang itu adalah Long Haon. Dalam hatinya, Long Haon sudah menjadi menantunya. Tapi dia secara tidak sadar percaya bahwa ksatria Yayasan Emas setidaknya berusia 50 tahun. Apa yang salah dengan Chai'er? Mungkinkah dia jatuh cinta pada pahlawan? Tapi sebagai kepala militer dari Exorcist Mountain Pass, apalagi yang bisa dia lakukan selain menatap itu? Secara kebetulan, Ibu Chai'er, Lan Yanyu, masih beristirahat di rumah karena beberapa luka,
Atau suami dan istri akan menjadi saksi dari rasa malu seperti itu. Sheng Lingxin diam-diam berpikir, Cair, oh Cair. Anda tidak dapat memiliki perubahan kasih sayang seperti itu? Kalau tidak, bagaimana Anda ingin saya membenarkan diri saya kepada saudara Long, kepada Haon? Tetapi melihat kepala ksatria suci sementara yang begitu kuat, kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah Cair dan Long Haon berpisah setelah mendengar peringatan Sheng Yu? Jawabannya negatif, dan Sheng Yu dan pembunuh heroik lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena apa yang terjadi selanjutnya, melihat tubuh Cair menghilang. Tembus pandang. Kemampuan pembunuh yang kuat itu digunakan untuk memajukan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Tubuh Cair tampaknya telah memudar, tapi sensasi sentuhan itu masih ada. Long Haon tidak mau berpisah dengannya dan terus memeluknya, di bawah pengawalan para pembunuh heroik. Dan di bawah pengawasan fanatik para prajurit, Long Haon mengendarai Star King untuk menuju ke Exorcist City. Kuil pembunuh. Jadi itu benar-benar kamu, bocah. Ketika Sheng Yu melihat Long Haon setelah helmnya dilepas, dia masih kesulitan mempercayai matanya. Kamar pribadi ini digunakan pada waktu biasa bagi Sheng Yu untuk berkultivasi, jadi tentu saja, tidak ada orang lain yang akan datang ke sini untuk mengganggu mereka. Setelah mereka kembali ke kuil asasin, Sheng Yu langsung membawa Long Haon dan Cair kembali ke kamar pribadinya. Sekarang, Cair masih menempel di sisi Long Haon. Setelah 1,5 tahun berpisah, dia menjadi sangat tidak mampu berpisah dengannya. Meskipun dia masih kehilangan ingatannya, dia sudah mendapatkan kembali perasaannya untuknya. Long Haon ingin berlutut untuk membuat salam sendiri untuk Sheng Yu. Dalam kapasitasnya sebagai kekasih Cair, Haon perlu memberi penghormatan kepada Sheng Yu dan kerabatnya yang lebih tua. Di luar, dia mewakili kuil ksatria, tetapi di kamar pribadi ini, dia hanya berdiri untuk dirinya sendiri. Cukup, kamu sudah menjadi Saint Nighthead, tidak perlu formalitas seperti itu. Bagaimana kamu berkultivasi ke level ini? Tidak mungkin Yang Haohan dan Long Tianying memberi Anda beberapa obat kultivasi dengan dampak buruk, tetapi bagaimana lagi Anda bisa berkultivasi begitu cepat? Saat melihat Long Haon, bahkan Sheng Yu yang parah tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kagum. Anak muda itu masih di bawah 20, tetapi sudah menjadi ksatria sejati dari langkah ke-8. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis akan menggunakannya sebagai alasan untuk memicu perang suci ini. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, kecepatan pertumbuhannya pasti akan membuatnya menjadi landasan perlawanan masa depan melawan Iblis. Long Haon menjawab dengan hormat, "Kakek buyut, saya telah berkultivasi dalam untuk waktu yang lama, kemudian menghabiskan setengah tahun untuk mengolah teknik." Sheng Yu memberi Cair tatapan tak berdaya, sepertinya kamu masih bukan tandingannya. Dia tampaknya jauh lebih pekerja keras daripada Anda. Kebosanan kultivasi yang dalam bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Anak muda, kamu tidak mungkin berkultivasi dalam selama setahun tanpa henti, haha. Senior heroik ini kemudian mulai menertawakan leluconnya sendiri, sebelum berhenti tiba-tiba setelah melihat Long Haon mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa? Jadi Anda benar-benar berkultivasi dalam selama setahun? Kamu, kerutan Sheng Yu berkedut, biarkan saja, kalian berdua mengobrol dengan baik. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia melambaikan tangannya dan melangkah, menghilang langsung dari ruangan. Cair tertawa, kakek buyut, kamu sangat cemburu. Saat melihat senyum di wajahnya, mata Long Haon berkelebat dengan sedikit kekecewaan. Dia tahu Cair terlalu baik, dan tepat untuk alasan itu, dia ditentukan dari ekspresi wajahnya bahwa ingatannya tidak pulih sama sekali, dan bahwa Cair masih amnesia. Cair segera menemukan perubahan suasana hatinya, dan menundukkan kepalanya sedikit, maaf, aku hanya... Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kalimatnya, disela oleh pelukan tiba-tiba oleh Long Haon, yang menyela dengan nada suara yang lembut, tidak, seharusnya aku yang minta maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Tidak peduli apa, melihatmu lagi benar-benar bagus. Cair mendekatkan dirinya ke arahnya, dengan suara lembut, aku tidak tahu bagaimana perasaanku ketika aku mencintaimu sebelumnya,
Tapi aku yakin aku masih mencintaimu. Hari itu, saat kau pergi, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Sekarang setelah kita akhirnya bersatu kembali, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Saya pasti akan meyakinkan kakek buyut, saya tidak ingin harus melihat sosok Anda yang pergi lagi. Long Haon membelai rambutnya dengan lembut, tenanglah. Kali ini, saya tidak hanya membawa Anda bersama saya, tetapi kami juga akan berkumpul dengan yang lain, untuk mereformasi pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64 kami. Chair mengangkat kepalanya, terkejut, kamu memiliki izin dari aliansi? Saya akan mengatakan saya memilikinya. Namun, kita harus memberikan kontribusi yang cukup di setiap benteng pertahanan. Saya pikir itu sudah cukup untuk Exorcist Mountain Pass. Jika tidak, kita harus tinggal lebih lama. Itu pasti tidak cukup. Tepat pada saat ini, bayangan muncul, dan Sheng Yu muncul kembali. Melihat dia, Chair buru-buru melepaskan pelukannya, dan tampak memerah, kakek buyut, kenapa kamu kembali? Saat mereka baru saja bersatu kembali sudah lama berlalu, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Sheng Yu tampak marah, apa yang salah jika aku kembali? Ketika saya baru saja pergi, saya berpikir, bagaimana jika setelah membiarkan Anda berdua berbagi kamar, dan bertemu lagi setelah lama berpisah, sesuatu terjadi karena kegembiraan? Apa yang salah dengan saya ingin menjadi orang pertama yang menggendong cicit saya? Tapi ini tidak akan berhasil. Cicit perempuan Sheng Yu harus menikah secara resmi sebelum melahirkan anak. Kakek buyut, apa yang kamu bicarakan? Wajah Chair menjadi merah seperti apel, dan muncul di sisi Sheng Yu dengan sekejap, meraih janggutnya untuk menariknya. Jadilah gadis yang baik, jangan menarik, aku hanya memiliki janggut sebanyak ini. Kakek buyut Anda perlu menjaga sebagian citranya di depan orang lain. Bodoh, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan? Kali ini, Long Haon tercengang. Terlepas dari dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia melihat Chair begitu dekat dengan orang lain. Meskipun itu adalah kakek buyutnya sendiri, dia masih ingat dengan jelas tentang penolakannya terhadapnya sebelum dia kehilangan ingatan. Melihat tanda kasih sayang antara dua kerabat, Long Haon tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu egois. Bukankah Chair saat ini sangat bagus? Setidaknya, dia tidak sedekat sebelumnya dan lebih penyayang. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum penuh pengertian. Benar. Jika saya mencintainya, saya harus memikirkan kesejahteraannya, dan tidak hanya memikirkan diri saya sendiri. Karena penghalang yang dibentuk oleh amnesia Chair akhirnya mulai mencair di dalam dirinya, dia terus berdiri diam dengan senyum lebar. Berat, untuk apa kamu tersenyum? Biarkan saya memberitahu Anda bahwa Anda sebaiknya tidak berpikir untuk pergi sebelum Anda tinggal selama 3 bulan. Saya telah menerima surat dari Long Tianying. Anda tidak dapat berpikir untuk kembali sebelum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Biarkan saya mencatat jumlah poin kontribusi Anda saat ini. Saat melihat tampilan cerdik Sheng Yu, Long Haon segera menunjukkan wajah sedih. Kakek buyut, Anda tidak bisa serius. 3 bulan terlalu lama. Sheng Yu mendengus, lama? Saya pikir itu agak pendek. Jika Anda bisa mendapatkan 1 juta poin kontribusi dalam waktu 3 bulan, saya akan mengenali kemampuan Anda. Long Haon menjadi tidak berdaya, tapi, kakek, kamu tidak adil. Anda telah berjanji untuk memberi saya bantuan Anda. Apakah ada ketulusan dalam kata-katamu? Sheng Yu tampak penuh kepuasan, benar, aku memberikanmu janjiku. Tetapi apakah Anda berencana menggunakan janji ini untuk hal seperti itu? Jangan pikir saya tidak tahu apa yang Long Tianying dan Yang Haohan rencanakan. Jika Anda menggunakan janji sekarang, Anda tidak akan dapat menggunakannya lagi. Pikirkan baik-baik. Aku, Long Haon mengutuk diam-diam, tetapi tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Sheng Yu mendengus, apakah kamu ingin menggambarkan aku sebagai orang yang licik? Long Haon menggelengkan kepalanya dengan senyuman yang dipaksakan, bagaimana aku berani? Anda adalah seorang penatua, dan yang ingin saya katakan adalah bahwa saya mempercayai pengalaman Anda. Anda benar-benar kuat.
Tetapi bahkan jika saya tidak menggunakan janji itu, Anda tidak bisa tidak tahu malu atas poin kontribusi yang Anda berutang kepada saya. Hari ini, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya dapat dianggap telah mendapatkan setengah dari kontribusi untuk pembunuhan Alocer. Dewa Setan Singa Berkobar berada di langkah ke-9 dan harus bernilai setidaknya 500.000 poin kontribusi, atau bahkan lebih. Saya ingin mengklaim setengahnya. Juga, mengesampingkan mayatnya, mahkota Dewa Iblis Dewa Singa Berkobar seharusnya bernilai lebih dari 300.000 poin. Jika saya tidak salah, beberapa waktu yang lalu Anda ingin mengirimkannya kepada saya. Chapter 528 Merangkul Cair, 3. Sheng Yu menatap Long Haon, berat, kapan kamu menjadi begitu licik? Itu tidak akan berhasil, saya mulai ragu menyerahkan cicit perempuan saya kepada Anda. Mendengar langkah kemenangan yang telah ditunjukkan, Long Haon tiba-tiba menjadi berperilaku baik, memaksakan senyum. Kakek, Anda tidak bisa melakukan itu. Sheng Yu tiba-tiba tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Jadi apa? Apakah itu hal yang sulit bagimu untuk tinggal di Exorcist Mountain Pass untuk menemani Cair? Sesampainya pada titik ini, dia melirik cicit di sisinya, matanya penuh kehangatan. Selama 1,5 tahun ini, selalu tentang Sheng Yu yang mengajar Cair. Dia semakin menyukai gadis ini, dan kehilangan rasa penghalang sebelumnya yang membuat mereka tidak mungkin berkomunikasi. Cair juga menjadi lebih sayang padanya, dan merasakan emosi yang nyata untuk kerabatnya ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh Sheng Yu di masa lalu. Dia tampak seperti sedang berusaha mempersulit Long Haon, tetapi sebenarnya, dia benar-benar tidak tahan berpisah dengan cicitnya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal selamanya, membiarkannya tinggal beberapa hari lagi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Melalui ekspresi matanya, Long Haon melihat melalui pikiran seperti Sheng Yu. Dia awalnya berencana untuk terus berdebat tetapi segera mengoreksi dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan ini, kakek buyut? Kami benar-benar sangat terdesak oleh waktu, dan melalui pertempuran hari ini, situasi di Exorcist Mountain Pass seharusnya menjadi cukup stabil. Kami akan tinggal di sini selama 1 bulan lagi. Bulan ini, saya tidak akan meminta imbalan prestasi apapun, dan hanya akan fokus membantu pihak kita menangani ancaman iblis. Bagaimana? Long Haon sangat tulus. Sheng Yu, yang suasana hatinya sebelumnya telah menghilang, menjawab dengan anggukan, aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan hari ini sudah bernilai lebih dari 1 juta poin kontribusi. Begitulah faktanya. Berkat surgawinya hampir memperkuat seluruh jalur Exorcist Mountain hingga 1/3, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Sheng Yu melanjutkan, waktunya pergi. Kalian berdua ikut denganku. Tempat ini sebenarnya tidak aman. Saat kita sampai di tempat umum, setidaknya kita bisa menjamin keselamatan cicitku. Cair segera menginjak tanah dan cemberut, ini dia lagi kakek buyut. Sangat mengganggu. Namun, mereka berdua masih mengikuti Sheng Yu di luar ruangan. Sheng Yu mengatur kamar untuk Long Haon untuk tinggal bersama Han Yu. Dia benar-benar tampak menjaga terhadap kemungkinan Long Haon dan Cair memiliki hubungan intim. Dalam beberapa hari berikutnya, Exorcist Mountain Pass sangat damai. Sebagian besar iblis tampaknya telah kehilangan dorongan mereka, dan selain dari pilar Dewa Iblis yang tidak menyala dari Dewa Iblis Singa Berkobar, 7 lainnya masih berkedip-kedip, seolah-olah menjaga dari serangan manusia. Sebenarnya, sangat masuk akal jika mereka sangat waspada. Mantra terlarang Long Haon dalam skala yang sangat besar memberi mereka ketakutan yang tak tertahankan. Apa yang paling mereka takuti adalah Long Haon datang saat mereka meluncurkan serangan. Pada saat seperti itu, 7 Dewa Iblis tidak mampu melindungi pasukan mereka. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu bahwa hujan cahaya Long Haon adalah upaya habis-habisan. Meluncurkannya sekali lagi perlu menunggu energi spiritualnya menembus hingga 200.000. Kakek, situasinya sudah cukup bagus di celah gunung. Saya telah mengatur pemulihan tembok kota karena ini adalah kesempatan langka untuk melihat iblis begitu tenang. Dengan waktu penyesuaian yang singkat ini, kita setidaknya akan memulihkan 3 kali lipat kekuatan pertahanan dari Exorcist Mountain Pass kita.
Sheng Yu, pasangan yang dibentuk oleh Sheng Lingxin dan istrinya, Long Haon, Han Yu dan Chaier makan malam bersama, dan Sheng Lingxin melaporkan kepada Sheng Yu tentang kondisi Exorcist Mountain Pass. Istri dan suaminya sekarang menyadari bahwa Long Haon adalah ksatria Yayasan Emas ke-12, tetapi demi menyembunyikan identitas aslinya, dia harus mengenakan baju besinya setiap hari, untuk menghindari mengungkapkan fitur aslinya. Saat Sheng Lingxin berbicara dengan Sheng Yu, matanya seringkali melewati calon menantunya. Ketika dia mengetahui bahwa ksatria ini adalah Long Haon, perasaan tidak percayanya berlangsung tidak kurang dari beberapa jam. Sudah berapa lama? Pada saat Long Haon memimpin pasukan perburuan iblisnya ke Exorcist Mountain Pass untuk menjalani misi pelatihan, dia masih lemah sampai-sampai membutuhkan perlindungannya di medan perang. Tapi sekarang, kultivasinya jelas melampaui milik Lingxin. Meskipun Sheng Lingxin juga akhirnya berhasil melewati langkah ke-8, perbedaan usia di antara mereka setidaknya satu generasi. Sheng Lingxin juga memiliki garis keturunan yang bangga. Kekagumannya pada Long Xingyu tulus, tapi dia tidak berharap budidaya Long Haon telah melampaui miliknya. Sheng Yu melirik ke bawah, bagaimana situasi militernya? Itu cukup bagus. Mereka yang awalnya hanya terluka ringan sudah kembali ke unit mereka, dan yang terluka parah kembali menjadi terluka ringan. Selain penyandang cacat, sebagian besar tentara kembali ke komitmen mereka. Saat memulihkan diri, mereka bersiap untuk pertempuran. Sheng Yu mengangguk, jangan biarkan mereka yang belum sembuh total kembali untuk berpartisipasi dalam pertahanan. Ya. Sheng Lingxin buru-buru menjawab. Meskipun dia adalah kepala militer dari Exorcist Mountain Pass, yang sebenarnya bertanggung jawab adalah Sheng Yu. Prestise Sheng Lingxin jauh di bawah para pembunuh heroik dari langkah ke-9 itu. Dia bahkan tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi aula ksatria tersembunyi, yang secara pribadi dipimpin oleh Ying Sui Feng. Sheng Yu mengalihkan pandangannya ke arah Long Haon dan tersenyum tipis. Kepala Saint Knight kami, apakah Anda punya saran bagus? Kakek buyut, kamu masih mengolok-olokku. Bagaimana saya bisa berani membuat saran di depan Paman Sheng dan Anda? Ekspresi Sheng Yu menjadi serius, kamu salah, Haon. Secara pribadi, Anda adalah junior kami, tetapi tidak peduli apa, Anda tidak boleh melupakan status Anda sebagai Saint Knight Head. Anda mewakili kuil ksatria, dan berkali-kali, bertindak keras akan menjadi suatu keharusan, jika tidak, bukan wajah Anda sendiri yang hilang, tetapi kuil ksatria, Anda mengerti. Long Haon menggigil kedinginan dan dengan hormat menjawab, ya. Sheng Yu melanjutkan dengan nada berat, kamu masih muda, tetapi sudah memberikan kontribusi yang cukup baik untuk aliansi. Lupakan usia Anda sendiri, Anda harus bertindak sesuai dengan status Anda sebagai Saint Knight Head. Jika tidak, rencana kakekmu untuk mengirimmu untuk membangun ikatan di setiap kuil tidak akan ada gunanya. Kekuatanmu sudah cukup, tetapi kamu sekarang harus memiliki prestise yang tepat dan menginspirasi kekaguman sebagai kepala Saint Knight. Long Haon terus mengangguk. Sheng Yu menghela nafas ringan, jika mungkin, aku lebih suka tidak berharap beban berat seperti itu ditimpakan padamu sedini mungkin. Tapi Anda sudah terbebani di luar batas. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah pemicu sebenarnya dari perang suci ini. Meskipun ini harus terjadi cepat atau lambat, atas nama aliansi saya dapat menjamin Anda bahwa kami tidak melindungi Anda karena Anda adalah menantu Sheng Yu atau cucu dari Long Tianying, tetapi karena kekuatan dan kemampuan Anda sendiri. Untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Saya tahu saya berterus terang, mungkin tidak masuk akal, tetapi ini adalah fakta paling mendasar. Jika bukan karena kekuatanmu sendiri, bahkan jika kita bisa menang juga, itu pasti tidak akan berakhir seperti itu dengan mulus. Hanya bekerja keras dan tidak jatuh jauh dari harapan kita. Anda sudah menjadi Saint Knight dari langkah ke-8. Sama sekali tidak ada Saint Knight lain seusiamu dalam seluruh sejarah aliansi. Kami semua percaya bahwa diri Anda di masa depan pasti akan menjadi orang dengan bakat luar biasa yang akan bertindak sebagai pemimpin masa depan untuk aliansi. Jadi tidak peduli kapan, Anda harus sangat ketat dalam evaluasi diri Anda. Aku tidak ingin mendengarmu terdengar seperti dulu lagi. Jadi sekarang, beritahu kami tentang pemikiran Anda.
Sheng Yu sangat parah, tetapi kata-katanya memberi Long Haon kesadaran yang dia butuhkan. Melakukan itu, dia membantu Long Haon untuk mengubah evaluasi dirinya sendiri. Dia bukan orang biasa lagi, tetapi kepala Saint Knight yang mewakili kuil Ksatria, salah satu di antara peringkat yang lebih tinggi dari aliansi kuil. Setelah merenungkan untuk waktu yang singkat, Long Haon menjawab, "Kakek buyut, Paman Sheng, saya punya beberapa pemikiran. Hanya saja saya belum membicarakannya karena ini semacam rencana ekstrim." Mata Sheng Lingxin langsung berbinar, "Aku ingin mendengarnya." Dia awalnya termasuk yang paling radikal dari kuil Assassin dalam pengambilan keputusannya. Jika bukan karena Sheng Yu menahannya selama ini, strategi komandonya akan berubah sejak lama. Penyebutan Long Haon tentang kata ekstrim, segera memberikan ayah mertua ini kegembiraan yang besar. Long Haon mengangguk, "Saya percaya bahwa di luar celah dalam kekuatan, alasan terbesar mengapa kerugian dari Exorcist Mountain Pass begitu besar adalah bahwa tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan poin kuat terbesar kuil Assassin." Setelah mengatakan itu, dia terdiam dan melihat reaksi Sheng Yu dan Sheng Lingxin. Sheng Yu tampak terkejut sementara ekspresi Sheng Lingxin menjadi lebih bersemangat dan penuh harap, mengangguk sedikit. "Teruskan." Long Haon menjawab, "Poin kuat kuil Assassin terletak pada menyerang dan bukan bertahan. Pembunuh benar-benar tidak cocok untuk pertempuran defensif di balik tembok kota. Seolah-olah kita menempatkan sekelompok penyihir di garis depan. Exorcist Mountain Pass pasti perlu dipertahankan, tapi saya yakin kita bisa mengubahnya dari pertahanan pasif menjadi pertahanan aktif. Singkatnya, pelanggaran akan menjadi pertahanan terbesar. Hari itu, saya melihat bahwa para tetua di langkah pembunuh heroik lebih dari selusin. Kekuatan seperti itu tidak akan kalah besar bahkan di depan Dewa Iblis, untuk mengatakan apa-apa tentang sekarang bahwa ada satu yang kurang dari mereka. Jika kita bisa menggunakan taktik melecehkan dan menyergap melawan camp iblis, kekuatan mereka saat menyerang Exorcist Mountain Pass kita pasti akan mendapat pukulan besar. Dan pada saat yang sama, penyergapan, serangan mendadak, dan siluman adalah bidang keahlian untuk kuil Assassin. Mengapa kita tidak menggunakan poin dominan kita? Dengan menerima pukulan secara pasif, kita hanya bisa menjadi semakin pasif. Pekerjaan yang berbeda harus menggunakan metode yang berbeda untuk menghadapi musuh. Diucapkan dengan baik. Sheng Lingxin menepuk pahanya, dengan sangat gembira. "Haon, saya memiliki pendapat yang sama persis dengan Anda." Sheng Yu mendengus marah, mematahkan kegembiraan besar Sheng Lingxin. Sheng Lingxin melihat kembali ke kakeknya, agak malu, senyum pahit di wajahnya. "Kakek, saya tidak mengatakan bahwa kebijakan Anda salah." Chapter 529, Malam Tanpa Bulan dan Angin, I. Sheng Yu mendengus dingin, "Kamu pikir aku tidak tahu tentang idemu yang menjijikkan? Tahukah Anda mengapa saya selalu menentang gagasan Anda tentang kejutan menyerang iblis? Itu karena kami tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Akan baik jika Anda berhasil, tetapi bagaimana jika Anda gagal? Apakah Anda berencana meninggalkan kekacauan yang mengerikan dari tentara cacat untuk mempertahankan kuil Assassin cucu saya?" Sheng Lingxin tersenyum pahit, "Tapi kakek, tidakkah kamu percaya bahwa apa yang baru saja dikatakan Haon benar-benar masuk akal?" Sheng Yu menjawab, "Waktu terus berubah. Taktik pertempuran kita harus disesuaikan. Mencapai titik ini, ksatria pahlawan ini memiliki niat membunuh yang kuat dari matanya." Sheng Lingxin sangat bersemangat, "Kakek, apakah kamu setuju?" Sheng Yu perlahan meluruskan posturnya, melihat ke langit, dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Membunuh di malam tanpa bulan dan berangin akan selalu bekerja lebih baik daripada di siang hari. Dan waktunya telah tiba hari ini. Segera kumpulkan seluruh aula ksatria tersembunyi di halaman atas perintah saya." Lan Yanyu tiba-tiba ketakutan, "Kakek, apakah kamu yakin kamu tidak terlalu terburu-buru? Bukankah kita harus beroperasi setelah berdiskusi dengan baik?" Sheng Yu dengan bangga menjawab, "Pembunuhan harus dilakukan saat paling tidak diharapkan. Itulah kekuatan sebenarnya dari para pembunuh, dalam situasi apapun, mereka merencanakan berbagai hal secara efektif. Tidak ada situasi yang tidak berubah, hanya orang-orang yang tidak fleksibel."
Jika saudara-saudaraku ini perlu meminta persiapan kecil seperti itu untuk pembunuhan, mereka tidak akan pantas disebut orang dengan bakat luar biasa di kuil pembunuh kita. Anda dan istri Anda akan membuat mobilisasi pasukan yang baik, dan mempersiapkan pertahanan ketika pembalasan musuh datang. Haon, Hanyu, Chair dan Anda akan membantu saya. Long Haon meluruskan posturnya, kakek buyut, tolong bawa aku. Saya pikir Anda para senior akan membutuhkan perisai. Hanyu dan Chair juga berdiri, menatap Sheng Yu dengan mata penuh tekad, menunjukkan niat mereka sendiri. Setelah merenung sebentar, Sheng Yu menjawab, "Oke, ayo ikut." Lan Yanyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan Sheng Lingxin. Bagaimana seseorang bisa bertindak berdasarkan dorongan hati dalam masalah sebesar itu? Long Haon dan Chair bukanlah bunga yang lembut untuk disimpan dengan aman. Sheng Yu mengangkat kepalanya, dan melihat malam yang dalam, matanya melonjak karena kedinginan. Long Haon bisa merasakan peningkatan tak berwujud auranya. Ini tidak mungkin tapi semacam kualitas khusus yang luar biasa yang membuat Long Haon menggigil mengerikan. Di luar 10 pembunuh heroik dari langkah ke-9 yang Long Haon telah lihat tempo hari, 21 pembunuh tersembunyi datang di sampingnya. Mereka semua adalah kaisar pembunuh dari langkah ke-8. Sheng Yu mengalihkan pandangannya ke arah Long Haon, Chair, dan Han Yu dan setelah berpikir sebentar memerintahkan, Han Yu, jangan ikut. Tetap bersama Lingxin di Exorcist Mountain Pass untuk menjaga kota. Poin utama dari operasi ini adalah kecepatan. Kultivasi Anda agak lebih rendah dan kecepatan bukanlah bidang keahlian Anda. Han Yu benar-benar ingin bertarung bersama Long Haon dan Chair, tapi dia tahu bahwa Sheng Yu benar. Memberikan persetujuannya, dia mundur dengan sedikit enggan. Sheng Yu melihat Golden Foundation Armor yang bersinar keemasan dan mempesona, tapi bahkan sebelum dia sempat membuka mulutnya, Long Haon telah mengeluarkan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya saat fluktuasi psikis membentuk riak seketika menyembunyikan seluruh auranya. Sheng Yu memiliki senyum tipis di wajahnya, berpikir diam-diam bocah ini telah membuat persiapan yang baik untuk waktu berselingkuh. 11 ksatria pahlawan, ditambah 21 ksatria tersembunyi, Long Haon dan Chair membentuk total 34 orang. Sheng Yu menyatakan, pelanggaran iblis telah datang sejak lama, dan sekarang saatnya bagi kita untuk menunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kami akan meluncurkan serangan mendadak. Itu akan memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh iblis berperingkat lebih tinggi sebanyak mungkin. Saya harus menekankan 2 poin. Pertama, tidak ada yang bersikeras bertarung terlalu lama, semua orang harus segera mendengarkan perintah mundur. Ketika mereka datang, Assassins Heroik akan membentuk bagian belakang. Kedua, jangan mencoba membunuh para dewa iblis. Mereka berada di bawah perlindungan pilar dewa iblis mereka dan akan sangat sulit dibunuh. Tujuan kami adalah iblis dari langkah ke-5 ke atas. Sebagai pembunuh, kami ahli dalam serangan mendadak, bukan pertempuran berkepanjangan. Selama operasi ini, berhati-hatilah dengan penyembunyian Anda. Tidak banyak lagi yang harus saya katakan. Mulai. Sheng Yu melambaikan tangannya, dan sosoknya melintas, memimpin sebelum pembunuh lainnya menghilang satu demi satu. Long Haon dan Chair berlari keluar secara bersamaan, tapi setelah pergi, dia menggumamkan beberapa kata pada Lan Yanyu. Lalu dia menarik tangan Chair. Melihat sosok mereka yang pergi, Lan Yanyu menghela nafas ringan, Haon benar-benar anak yang baik. Sheng Lingxin bertanya, apa yang baru saja dia katakan padamu? Dia mengatakan bahwa jika seseorang ingin menyakiti Chair, dia harus melakukannya di atas mayatnya. Sheng Lingxin tersenyum, sebagai ibu mertua, apakah Anda mulai menyukainya secara bertahap? Lan Yanyu menjawab dengan tatapan dingin, bukan aku yang memilih menantu ini. Putri Anda membuat keputusan sendirian. Apa yang bisa saya katakan tentang pasangan yang hidup bersama mulai dari usia 14 tahun? Uhuk-uhuk. Ayo, kita juga punya pekerjaan di sekitar tembok kota. Saya sudah memberi perintah agar tentara berkumpul. Saya benar-benar berharap saya telah bergabung dengan kelompok kakek. Sayang sekali. Dengan kultivasi Sheng Lingxin, sumber daya yang tersedia untuknya, dan kompor spiritualnya untuk kembali ke masa kecil,
menjadi seorang pembunuh tingkat ksatria tersembunyi bukanlah masalah baginya. Tapi masalahnya, sebagai komandan militer yang bertugas di sini, bagaimana dia bisa meninggalkan jabatannya? Han Yu mengangguk pada ucapan terakhir Sheng Lingxin. Dia juga ingin ikut? Meskipun pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64 mereka belum direformasi, dia benar-benar ingin sekali lagi bertarung bersama dengan Long Haon dan Chai'er. Kamp iblis yang jauh sangat tenang. 7 pilar Dewa Iblis yang menyala sebelumnya menjadi jauh lebih kusam warnanya. Setelah Sheng Yu diam-diam membawa semua orang keluar dari Exorcist Mountain Pass, mereka berkumpul di sudut gelap untuk mengatur detail serangan. Sebentar lagi, kita semua akan bertindak secara independen, berjuang sendiri. Ketika Anda mendengar sinyal saya, mundur, mengerti? Anda harus ingat bahwa tujuan dari serangan mendadak ini adalah untuk membunuh musuh sambil melakukan yang terbaik untuk melestarikan sumber daya kita sendiri. Jika pada akhirnya kita semua kembali hidup-hidup, itu akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Sekelompok satria tersembunyi yang kuat mengangkat tangan kanan mereka, mengetuk ringan ruang di antara alis mereka, sebelum membuat gerakan memotong tenggorokan. Ini adalah cara mereka untuk mengekspresikan resolusi mereka kepada Sheng Yu. Metode ini khusus untuk pembunuh. Saat beroperasi, mereka tidak akan berkomunikasi dengan kata-kata. Gestur dan gerakan menjadi alat komunikasi terbesar mereka. Gerakan sebelumnya menandakan bahwa mereka akan melawan musuh dengan cerdas dan menyingkirkan mereka. Sheng Yu mengalihkan pandangannya ke Long Haon, menatapnya dan kemudian ke Chai'er. Long Haon segera mengangguk padanya, mengungkapkan pemahamannya. Sheng Yu memperingatkannya untuk melindungi Chai'er dan dirinya sendiri dengan baik. Sheng Yu melambaikan tangannya dan semua orang mulai pada saat yang sama, berhamburan tanpa suara ke segala arah, sebelum menghilang di bawah naungan malam tanpa jejak. Seperti yang Long Haon katakan, bidang keahlian para pembunuh adalah penyusupan dan pembunuhan, bukan pertempuran yang adil dan terhormat. Dalam kegelapan, seorang pembunuh seperti ikan di dalam air. Pembangkit tenaga listrik ini semua memiliki perasaan sensasi yang sama pada saat itu. Tidak ada yang merenungkan berapa banyak yang bisa mereka lakukan selama operasi ini, semuanya fokus pada memberikan ventilasi dan pembantaian untuk mengisi mereka. Chai'er, sembunyikan dirimu dan ikuti aku. Long Haon berbicara rendah. Ya. Chai'er setuju, dan menghilang dari sisi Long Haon dalam sekejap. Jika kekuatan mentalnya tidak dikumpulkan secara khusus ke arahnya, dia juga tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Dibandingkan dengan 1,5 tahun sebelumnya, Chai'er benar-benar menjadi lebih kuat. Kecepatan Long Haon sedikit lebih lambat dari pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Membuat jalan memutar ke samping tanpa mengubah kecepatannya, dia menuju ke kamp iblis melalui rute tidak langsung. Haon, kemana kita akan pergi? Bukankah kita seharusnya menyerang kamp iblis secara tiba-tiba? Jalan memutar ini terlalu lambat. Meskipun kakek buyut dan yang lainnya seharusnya tidak mengetahuinya, jika kita tertinggal terlalu jauh, saya khawatir kita tidak akan kembali dengan panen sedikit pun. Chai'er tidak menjadi cemas karena keinginan untuk membunuh musuh, tetapi atas nama Long Haon. Haon adalah satu-satunya dari kuil ksatria yang berpartisipasi, jadi jika hasilnya terlalu kurang, bukankah reputasinya sebagai kepala ksatria suci dalam bahaya? Itu terutama terjadi setelah kekuatan besarnya ditampilkan dengan sangat berani sebelumnya. Long Haon menjawab dengan suara rendah, jangan bersuara. Ikuti saya dan itu saja. Kami akan berjuang untuk pencapaian terbesar. Kamp iblis masih belum menyadari bahwa operasi pembantaian ditujukan terhadap mereka. Hampir keseluruhan pembangkit tenaga listrik terbesar di kuil assassin datang pada mereka, secara resmi muncul. Kesenjangan antara sisi iblis dan sisi manusia dalam hal ini sangat lebar. The Dragon Resisting Mountain Pass benar-benar penuh dengan elit iblis, termasuk 3 legion Kaisar Iblis. Dari sini dapat ditunjukkan kesenjangan yang lebar dalam kekuatan global antara kuil ksatria dan kuil assassin. Dan saat menghadapi begitu banyak elit iblis, kerugiannya masih jauh lebih sedikit daripada kuil assassin. Demon yang berdiri di garnisun di luar Exorcist Mountain Pass jauh melebihi jumlah yang ada di luar Dragon Resisting Mountain Pass,
terutama lautan Dual-Blooded Demons. Iblis peringkat rendah ini memiliki kemampuan bertarung yang terbatas, sampai-sampai tidak ada tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan pria dewasa yang terlatih. Tapi jumlah mereka tak tertandingi. Jadi sebagian besar iblis di garnisun di luar camp iblis adalah iblis berbilah ganda dari kelas rendah. Iblis berbilah ganda memiliki posisi yang sangat rendah di antara kulit iblis, sampai-sampai ketika mereka digunakan sebagai makanan, tidak ada ras lain yang mau memakan mayat mereka, jadi mereka kebanyakan digunakan untuk saling memberi makan. Jangankan mereka, bahkan iblis berbilah ganda hijau tua belum tentu diperlakukan sebagai makanan mewah dalam pasukan iblis seperti itu. Tenda-tenda terbaik semuanya dipindahkan ke utara, digunakan oleh tentara yang mengepung jalur gunung penentang naga. Di dalam pasukan iblis di luar Exorcist Mountain Pass, hanya mereka yang mencapai langkah ke-6 setidaknya yang memenuhi syarat untuk menginap di tenda. Inilah alasan mengapa Sheng Yu mengatakan bahwa mereka kebanyakan membidik iblis pada langkah ke-5 dan ke-6. Tidak ada yang repot-repot meminta cara untuk menemukan target yang baik. Hanya mengidentifikasi beberapa tenda sudah cukup. Selama mereka tinggal di tenda, mereka tidak akan menjadi target yang buruk. Chapter 530 Malam Tanpa Bulan dan Angin, 2. Area besar dan luas dari iblis berbilah ganda muncul untuk dilihat, dengan tenang beristirahat di tempat itu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa tepat di atas kepala mereka, bayangan tak berbentuk menghilang. Sheng Yu sekarang agak bingung dengan apa yang dilakukan Long Haon. Awalnya, dia berencana untuk mengikuti Long Haon dan Chair selama operasi, tetapi tepat setelah dia mengumumkan permulaannya, mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Sebagai konduktor operasi ini, Sheng Yu jelas tidak bisa mengikuti mereka di jalan memutar itu. Dia harus bertanggung jawab atas semua pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin, dan pergi tanpa pilihan selain mengikuti pembunuh lainnya dalam penyebaran mereka, menuju ke camp iblis. Sama seperti saat kuil ksatria menyergap camp iblis, iblis tidak siap sama sekali. Meskipun 7 pilar dewa iblis sudah kehilangan kekuatan, mereka masih memiliki kemampuan pengintaian yang hebat. Selain itu, dengan segerombolan iblis berbilah ganda ditempatkan di pinggiran, tidak mungkin serangan mendadak tidak akan terdeteksi. Di mata mereka, manusia adalah pengecut dan pembangkit tenaga manusia ini tidak akan berani mengambil langkah berani. Dengan pilar dewa iblis di dekatnya, kekuatan para tiran ini meningkat lebih dari 50%. Setelah menyapu iblis berbilah ganda, mereka menemukan iblis berperingkat lebih rendah dan serigala iblis yang tersebar. Sheng Yu percaya bahwa pada tingkat ini, mereka akan mencapai jantung camp iblis saat masih tersembunyi. Camp iblis ini memiliki lebih dari 1 juta tentara di garnisun. Sebagian besar waktu, jumlah total mereka bahkan mendekati 2 juta. Oleh karena itu, ukuran camp hanya cukup besar untuk sebagian kecil dari pasukan besar. Pada saat serangan, semua pembunuh bubar, itulah sebabnya mereka tidak takut mengejar target yang sama secara tidak sengaja. Camp iblis ini memiliki lebih dari 20 ras yang berbeda di dalamnya, yang semuanya berada di tanah tidur sejak lama. Di langit beberapa riak muncul, di mana sosok tak terlihat Sheng Yu bergeser. Pada saat ini, bidang keahliannya yang terkuat mulai terlihat. Bepergian sambil tetap tidak terlihat sama sekali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang di peringkat ke-9. Sheng Yu mengamati situasi di camp, iblis dari 20 ras berserakan dalam tidur. Camp ini masih bisa dianggap cukup besar untuk tempat tidur menyebar. Untuk seorang pembunuh, kehati-hatian yang ekstrim harus dimiliki selama operasi, dan ini berlaku bahkan ketika diketahui bahwa musuh jauh lebih lemah. Kemampuan tembus pandang segera habis jika terjadi serangan, oleh karena itu bukanlah hal yang mudah untuk membuang musuh pada langkah ke-6 tanpa satu suara pun. Di bagian camp ini berkumpul serigala iblis, tetapi yang ini lebih tinggi dari yang biasa, dan memiliki rambut emas gelap. Ini adalah serigala iblis dari kelas komandan, yang kekuatannya bervariasi antara langkah ke-6 dan ke-7. Setelah berpikir sejenak, sosok Sheng Yu melintas, dan muncul di samping serigala iblis terluar. Pemahamannya tentang setiap jenis karakteristik iblis sangat dalam, dia dengan demikian menyadari bahwa indera penciuman mereka sangat baik.
Untuk alasan ini, dia sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan jejak baunya bocor. Jika tidak, bahkan di alam mimpi, serigala iblis dari langkah ke-6 atau ke-7 ini akan mengetahui tentang kehadirannya. Cahaya hitam tipis melintas, menyebabkan serigala iblis terluar sedikit gemetar, sebelum kehilangan semua napas. Serangan Sheng Yu stabil, akurat, dan ganas. Itu ditujukan pada saraf pusat di tengkuknya, dan menembus langsung ke seluruh otaknya. Cedera seperti itu lebih dari cukup untuk membunuh secara instan. Untuk menghindari membiarkan serigala iblis ini membuat suara, pada saat belatinya menembus bagian belakang serigala iblis, energi spiritualnya menyebar seketika, dan menguncinya dalam keadaan kaku. Seluruh proses ini mungkin terdengar sederhana, tetapi pada saat dilakukan, energi spiritual pada belati Sheng Yu mengalami 3 transformasi. Ini dikenal oleh para pembunuh sebagai pedang tritransformasi. Meluncurkan serangan, sosok Sheng Yu kembali terlihat. Namun, dia seperti bagian dari kegelapan, tidak hanya benar-benar tidak berbau, bahkan mata serigala pun mungkin tidak dapat membedakannya dalam kegelapan. Belati itu ditarik secara diam-diam, dan tidak membiarkan satu jejak darah pun keluar. Hampir semua senjata yang digunakan oleh pembunuh tingkat tinggi akan dipenuhi dengan racun yang disebut ashes. Itu sendiri tidak bisa disebut racun yang fatal, hanya saja, itu akan segera menutup luka musuh. Karena itu adalah racun pembakaran yang sangat kuat, jika terjadi kontak dengan kulit, akan segera menghasilkan kauterisasi yang intens. Serangan Sheng Yu sebelumnya menyebabkan luka musuh benar-benar terbakar, itulah sebabnya tidak ada jejak darah yang keluar. Ini demi menjaga agar pembunuhannya tetap tersembunyi. Aliran darah berhenti total, dan setidaknya selama 1 jam, serigala iblis ini tidak akan menunjukkan jejak darah dari 7 lubangnya. Kuil pembunuhan memfokuskan penelitiannya pada pembunuhan, dan tidak mungkin warisan berusia beberapa ribu tahun bisa sederhana. Setelah 1 serangan berakhir dengan mulus, Sheng Yu tidak berhenti di situ. Menggunakan metode yang sama, dia dengan cepat membuang ke-8 serigala iblis yang beristirahat di bagian camp ini. Tepat pada saat ini terjadi perubahan yang tidak dia duga. Serigala iblis menggeram sebelum berdiri, di ambang keluar dari camp. Apakah ini dorongan untuk buang air kecil? Ekspresi Sheng Yu segera menjadi sangat aneh. Serigala iblis berlevel tinggi ini memiliki indera yang cukup tajam, mungkin seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi selama tidurnya tidak terlihat jelas di matanya, tetapi jika dia benar-benar ingin buang air kecil, angin yang bertiup pasti akan membangunkannya dan kemudian, ada tidak mungkin dia tidak akan menyadari bahwa sesuatu yang salah terjadi. Setidaknya, tidak adanya napas dari teman-temannya tidak bisa luput dari perhatian. Tapi Sheng Yu tidak bertindak membabi buta. Melihat serigala iblis yang pergi itu, dia menyapu dan membuang 3 serigala iblis yang tersisa, sebelum menghilang sekali lagi dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, serigala iblis yang telah pergi sedikit lebih awal kembali. Seperti yang diharapkan, matanya terlihat lebih fokus, dan pada saat dia akan kembali ke tempat tidurnya sendiri, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, tanpa sadar melihat ke arah rekan-rekannya. Tapi saat itu, sensasi bersinar menyebar ke otaknya, dan seluruh kesadarannya menjadi hitam. Mata Sheng Yu berkilauan, dan dalam kilatan cahaya hitam, dia menemukan mayat 12 komandan serigala iblis ini dengan kecepatan cahaya. Ini bukan hanya untuk mencegah bocornya berita kematian mereka, tapi juga untuk kristal sihir level tinggi mereka yang bisa langsung digunakan oleh meriam sihir. Meriam ajaib dari Exorcist Mountain Pass tidak ditembakkan selama 1 tahun. Jika mereka dapat mengaktifkan kembali beberapa lusin dari mereka, apa yang perlu ditakuti dari prajurit mata iblis yang jahat ini? Pembantaian yang sama terjadi di sekitar camp iblis. Setiap pembunuh menggunakan metode pembunuhannya sendiri, tetapi tanpa kecuali, semua tetap tidak tertangkap. Memimpin Chair, Long Haon tidak masuk lebih dalam ke dalam camp iblis, tetapi menyusup ke bagian luar camp. Dia bahkan tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk membuat Chair melakukan operasi apapun, hanya dengan tenang mengamati gerakan yang terjadi di dalamnya. Tempat di mana dia dan Chair berada adalah di sekitar bagian dari perkemahan di mana iblis berbilah ganda dan binatang berlevel rendah lainnya melawan.
Mengingat kultivasi mereka, berdiri di sana tanpa suara bukanlah tantangan bagi mereka. Meskipun Chair bingung atas alasan kepasifan Long Haon, dia tidak bertanya secara rinci, dan mempercayainya. Ini bukan karena hubungan antara mereka berdua, tetapi kepercayaan antara sahabat, kawan seperjuangan. Pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64 yang dipimpin oleh Haon dapat dikatakan telah membuat pencapaian besar, dan setelah operasi gabungan mereka yang berkelanjutan, masing-masing anggotanya telah berkomitmen penuh padanya. Hal yang sama berlaku untuk Chair bahkan setelah amnesianya, pasti ada alasan baginya untuk berbohong seperti itu. Diam-diam memindai seluruh lingkungan, Long Haon menyebar energi mentalnya ke tingkat terbesar. Selain area pengaruh dari beberapa pilar Dewa Iblis, dia mencoba yang terbaik untuk menyebarkannya sejauh mungkin. Dia secara bertahap dipenuhi dengan kekaguman. Dalam pengertiannya, tidak satu pun dari pembunuh yang berpartisipasi dalam operasi ini muncul. Dengan kata lain, bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat merasakan lokasi mereka. Meskipun kamp militer mencakup area yang cukup luas, kekuatan mental Long Haon cukup besar. Jadi dalam jangkauan deteksinya, pasti ada setidaknya beberapa pembunuh yang melakukan tugasnya. Fakta bahwa dia tidak mendeteksi apapun adalah bukti yang cukup dari kemampuan mereka. Long Haon tidak khawatir sedikit pun. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar pencapaian pembunuh akan tumbuh. Ini adalah hal yang sangat bagus. Yang terbaik adalah situasinya bertahan untuk sementara waktu. Mengingat kekuatan para pembunuh, bahkan jika mereka hanya menyapu satu divisi camp setiap menit, ini berarti kematian ratusan iblis per menit. Lanjutkan kerja baikmu. Long Haon bersorak untuk mereka dalam hati, tetapi tidak menunjukkan niat untuk bergabung dengan operasi mereka, dan bahkan tidak membiarkan Chair berpartisipasi. Yang dia lakukan hanyalah sesekali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pilar Dewa Iblis yang jauh, warna hitam samarnya berkilauan. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Setan-setan itu sama sekali tidak sadar, karena pembantaian terjadi di seluruh kamp iblis. Suara napas berkurang di satu kamp demi satu, dan sosok tak berbentuk keluar, tenggelam lebih dalam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu. Tinju Long Haon ini yang terkepal erat sejak lama, dan dia jelas dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Hanya dalam 10 menit, kontribusi yang dibuat oleh operasi mereka sudah sangat besar. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah iblis biasa. Tepat pada saat ini pusat dari 7 pilar Dewa Iblis bersinar sangat terang, dan selanjutnya, 6 pilar Dewa Iblis lainnya menyala dengan cemerlang. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.